Biyen-biyen iki kene kamane Pak Sadali babat salah niki yo kuwi turah kuwi yo ewe anggen turah kuwi turah rowo kuwi panggonane iwak. Nggih. Sejarah adalah cerita masa lalu yang tidak bisa lepas dari rentetan peristiwa masa lampau. Di setiap cerita mengandung makna yang harus bisa kita koreksi. Banyak penemuan yang mengandung nilai estetika tinggi yang menggambarkan peristiwa di masa dan di zaman itu. Banyak cerita kemistisan di setiap tempat yang sangat disakralkan, sehingga sampai saat ini terkadang menjadi misteri. Yang pasti, banyak hal-hal mistis yang pernah terjadi dan menyelimuti kawasan peninggalan prasejarah. Dan hanya orang yang mempunyai kemampuan spiritual tinggi yang mampu untuk mengetahui kegaiban yang ada di sekitar kita. Bagi kok kuno kuwi ya. Oh, angsale nggih teng curah mriku piye? Oh, nggih curah kuwi banyak masih. Kok Mas makan. Yang di ini aku dagangan kok Pak kuwi. Teng Anu sing penak jenggo kuwi yang kuwi. oh, teng Mompak Songo. Nggih. Biyen-biyen ki Pak Yai Kusno. Nggih, nggih. Pak Yai Kusno ki karo Pak Sami Dukuan kuwi rono dikuk emas jelek kupat kuwi dikuk emas kuwi jelek ya dipondong kon karo pasang itu kan beli Nggih, nggih. lah yo lang sampe nganu pokok lang mek teko omah mau dipek ilang gak enek ngono-ngono iki gegeme iki sanek mati ilang Nggih, nggih, nggih. kemudian barang iya ya sak ora nek dinggo dipateni karo samalulan ya Nggih. anu kae nggale kuwi nganu dan gue lakon nganggo ing rumah orang wali malu mayu ngono ki ngono ki ya lanang ibu jadi iku rumah iki yo betul dikok anu tak ngono sekarang dikok lawan ning dikok orang dikok ngono dikok balik nganti teko omah ya Nggih. entek ngono iki. Berarti angsale dugi Mompak Songo mriku nggih, Mbak. Lek lele iki jelas iki. Lho angsale dos pundi niku? Napa pas lagi nanem napa pas lagi nani? Wong iki Nggih. Pak Kono kuwi Nggih. iki terat sing dikok kuwi. Oh, wonten. Oh, wonten. Lewani natakne iki kok piye tenang ngono ya. Nggih, nggih. Pak no tenang. Ya. Ini hubungan dengan Pak lembut muka sing duwe kuwi ra iku iki. Oke, mas-mas. Nah, memang teng Desa Temborejo niku memang kathah goibe nggih, Mbak. Kan nak dinggo takune kene. Nggih. Niku angsale nganu niku, Mbak, angsale napa niku barang-barang niku tahun pinten lah jenengan sing Semberbin. Ini tahun apa ini? Tahun ini tahun apa? Pokoke nggih dangu ngoten nggih. Nggih. Ini pertanyaannya tentang masalah situs-situs yang ada di daerah Muncar dan Blambangan. Itu apa aja yang pernah sampean ketahui? Oh, mengenai situs-situs terutama di Desa Temborejo ada beberapa sih yang saya tahu. Yang paling masyhur, yang paling umum itu Mompak Songo pertama. Mompak Songo itu
adalah situs resmi dari pemerintah yang saya tahu, soalnya ada tulisannya. Menurut masyarakat sekitar dan yang saya tahu, Ompak Songo itu adalah sejenis batu pekunden, katakan seperti itu. Kata orang-orang itu adalah rapat dari para pembesar kerajaan waktu itu yang berjumlah 9 itu di situ. Nah, mengenai tempatnya itu di desa Tembok Rejo, itu yang paling masyhur, yang paling terkenal untuk situs resmi di desa Tembok Rejo. Dan untuk hari-hari tertentu biasanya digunakan oleh umat Hindu untuk beribadah di situ. Terus yang kedua adalah situs itu Stinggil, ya benar, Stinggil. Itu tempatnya sekarang ada di seputaran Pasar Muncar. Itu adalah waktu dulu digunakan untuk pengintaian kapal-kapal dagang asing dan pengintaian musuh-musuh yang mau menyerang kerajaan Belambangan. Setahu saya itu tempatnya memang tinggi dan saya pernah ke sana, pernah naik ke sana. Kalau dari atas memang bisa melihat dengan jelas Selat Malaka, kan? Jadi di sana bisa melihat kapal-kapal besar yang mau masuk ke wilayah Belambangan waktu zaman dulu, dan sekarang masih terawat dan dijadikan situs resmi untuk daerah Muncar. Terus setahu saya yang ketiga itu adalah Balai Kambang. Waktu saya kecil sekitar SD kelas 4, kelas 5, entah tahun berapa, itu dulu digunakan untuk tiban. Dan saya nonton sendiri. Itu kalau nggak salah dukunnya, kalau nggak salah itu Pak Gemplo, sekarang sudah meninggal lama. Waktu saya itu SD kelas 5, kelas 4 sekitar tahun 90-an lah, sekitar itu. Menurut sampean apa aja yang sampean tahu tentang masalah Tiban itu? Bukan, dari tempatnya itu apa namanya? Sekarang itu sekedar gumuk biasa. Oh, gumuk ya, bukan tempat kayak apa, ada kayak batu bata yang intinya seperti itu. Tidak ada, mungkin sudah hancur itu, sudah. Yang satu waktu kecil itu memang digunakan untuk tiban. Oh gitu ya. Waktu itu tiban untuk meminta hujan zaman dulu. Saya masih SD sekitar sebelum tahun 90-an lah. Saya masih ingat, saya kena sampai jalan kaki dari Tembok Rejo itu melewati Pesawan sekitar 4-5 kilo. Ada bahkan sekarang gumuknya ada, cuma ada beberapa peninggalan juga kurang tahu sekarang. Itu di sebelah mana? Sebelah barat balik desa Tembok Rejo. Ada, dari situ ada lapangan, bisa dilihat dari situ. Kelihatan ya berarti ya? Kelihatan. Nggak, gunungnya atau gumuknya itu nggak segitu besar. Bahkan di situ ada banyak kelapanya. Yang saya tahu itu dulu digunakan untuk tiban waktu dulu. Terus sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak digunakan untuk apa lagi. Kalau sampean pernah dengar tentang masalah kerajaan Belambangan sendiri, menurut versi sebagai masyarakat yang mungkin sebagai rakyat Belambangan juga, menurut sampean apa saja yang mungkin sampean tahu tentang masalah kerajaan Belambangan itu sendiri? Kerajaan Belambangan itu yang saya tahu dari masyarakat Tembok Rejo itu ada beberapa versi dan banyak itu versinya. Cuma kalau masalah peninggalannya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Di daerah Ompak Songo itu ada namanya Gumuk Kreto. Yang disinyalir Gumuk Kreto itu adalah
sebuah bekas benteng sebuah keraton atau benteng sebuah rumah panglima juga kurang tahu sekarang, dan masih ada. Terus di sekitaran Pak Dusun Palurjo, dekatnya sungai besar itu ada sebuah tanah ya, mungkin sekarang sudah hampir nggak ada, tapi di situ juga ada kayak sebuah benteng. Dan di sebelah utara dari Ompak Songo itu ada sekitar 1,5 sampai 2 kilo itu ada Gumuk Putri yang disinyalir mungkin mitos menurut masyarakat sekitar itu adalah sebuah perumahan lah, sebuah istana bagi seorang istri raja, mungkin lah itu. Soalnya di situ ada beberapa arca kayak menggambarkan seorang permaisuri atau selir orang paham. Cuma sekarang memang sudah tidak ada. Tapi kalau waktu saya masih SD juga, saya sering jalan-jalan kemana-mana sekitaran sebelum tahun 90 itu masih ada. Tapi sekarang juga tidak ada, kurang tahu. Menurut informasi dari beberapa masyarakat, itu kan ada beberapa gumuk yang intinya disinyalir itu kan ada tempat sejarah. Betul. Ada Gumuk Putri itu tadi ya, Gumuk Putri, terus abis itu ada Gumuk Jadah itu kan. Banyak. Terus ada Gumuk Klinting. Iya. Selama ini menurut versi masyarakat, apakah masih diutuhkan dalam segi sejarah atau mungkin udah hilang atau gimana itu? Ya pasti kalau sekarang itu sudah hilang, Mas. Yang diperhatikan oleh pemerintah itu hanya 2, situs Tinggil sama situs Ompak Songo saja yang saya tahu. Soalnya di situ ada tulisan, ada plakat, ada baliho bahwa ini situs resmi peninggalan sejarah. Saya kira itu seperti Gumuk Klinting dan lain sebagainya. Itu kalau sekarang jarang terdengar, tapi dulu memang ada gumuk-gumuk di daerah Palurjo. Itu kadang terdengar musik sendiri. Kadang Gumuk Klinting itu kenapa dibilangin Gumuk Klinting? Memang di situ terdengar klinting kayak klintingnya sapi, klintingnya kambing itu. Oh, gitu ya. Itu jadi, dan itu bukan hanya 1 orang loh yang mendengarkan. Ada beberapa. Kalau 1 orang boleh nggak percaya, tapi kalau udah beberapa, dan itu pun harinya hari tertentu. Bahkan di Palurjo sama orang sana ada sebuah gumuk. Tiap malam Jumat Kliwon itu selalu terdengar bunyi gamelan, entah itu gamelan Jawa, kadang gandrung dan lain sebagainya. Dan itu bukan 1 orang yang bilang, beberapa. Berarti secara misteri ya, secara misteri. Memang di Tembok Rejo ini banyaklah misteri yang saya tahu. Iya. Bahkan di sini juga ada namanya di daerah percetakan ini. Sekarang pun masih ada. Namanya Pohon Pule. Pohon Pule ini berarti udah lama ya? Udah lama banget. Lama sekali. Saya umurnya sudah 40 lebih. Saya lahir di sini dan asli orang sini, orang daerah Tembok Rejo Percetakan. Tempatnya di Percetakan, kalau sampai dari jalan Untung Siropati itu ke timur. Apa aja yang pernah sampean pernah ini ya ketahui tentang masalah banyak cerita, Mas. di situ banyak ya? cerita di situ, bahkan sampai ada yang korban jiwa dan lain sebagainya. Saya tidak akan masuk ke situ. Orang sini bilang itu wit pule, maka nanti bisa diambil gambarnya. Nanti di sana ada, masih pohonnya ada. Diameternya kalau nggak salah sekitar 1 meter sampai 2 meter lah diameternya pohon itu. Dari mulai kecilnya sampai sekarang masih segitu kecil, ya? Memang mainan saya di situ kan ada sungai, saya sering di situ. Makanya saya berani ngomong, saya tahu persis. Mulai saya belum bisa apa-apa, saya sudah main di situ, saya tahu. Bahkan kakek saya pernah punya sawah juga di situ, makanya saya tahu. Oh, gitu ya. Kan dari itu, hebatnya itu kan sebuah pohon yang dimanfaatkan oleh buyut saya, kakek saya untuk obat. Jadi obatnya itu untuk apa? Kalau pohonnya, daunnya atau kulitnya itu bisa dimanfaatkan dengan cara direbus sampai 1 jam sampai 2 jam. Dan
kakek buyut saya sering melakukan dan saya tahu diminum. Berarti sampai sekarang pun masih digunakan masih untuk masyarakat ya? Masih ada, tapi kalau saya nggak pernah minum. Pahitnya luar biasa. Pahitnya itu kalau keringat sampean belum keluar keringat, dia pahitnya nggak boleh hilang. Oh gitu ya? Iya. Masuk ke 1 jam sampean belum berkeringat, nggak akan hilang. Itu yang cerita bapak saya, kakek saya seperti itu. Tapi saya nggak anu. Setiap saya sakit, kalau bapak saya nyuruh minum boboan kulit, mesti saya langsung sembuh. Gitu ya? Pahitnya luar biasa. Pahit. Bisa dicoba. Dan yang istimewa dari tempat kami, dari wit bule itu adalah hampir 45 tahun. Umur saya sudah tua, 45-an lah. Itu besarnya juga sama. Dari saya kecil sampai sekarang bentuknya juga sama. Padahal hidup. Nah, padahal pohon itu hidup. Berarti nggak tinggi-tinggi ya? Nggak tinggi, tetap seperti itu. Dari saya kecil sampai sekarang itu tetap. Diameternya juga nggak nambah, tingginya juga nggak nambah, tetap seperti itu. Oke, terima kasih tentang informasinya. Ya. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Semoga.